Evangeline akan membacakan PPT saya untuk memenuhi tugas kuliah evaluasi pendidikan. Baiklah, saya akan membacakannya dengan judul menguraikan fungsi evaluasi pendidikan, tujuan umum, dan tujuan khusus evaluasi pendidikan. Latar belakang. Evaluasi dalam pendidikan merupakan salah satu komponen yang tak kalah penting dengan proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran dipandang sebagai proses perubahan tingkah laku siswa, peran evaluasi proses pembelajaran menjadi sangat penting. Sehingga evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Fungsi evaluasi pendidikan. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu yang pertama mengukur kemajuan, yang kedua penunjang penyusunan rencana, lalu yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan. Jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya ada 2 macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu yang pertama, hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Lalu yang kedua, hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, hambatan, atau kendala sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Sedangkan secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, segi psikologis, yaitu kegiatan evaluasi dalam dunia pendidikan di sekolah dapat disoroti dari 2 sisi, yaitu sisi peserta didik dan dari sisi pendidik. Lalu yang kedua, segi didaktik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara didaktik, yaitu khususnya evaluasi hasil belajar, akan dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Sedangkan yang ketiga, segi administratif, yaitu evaluasi pendidikan setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi. Yang pertama, memberikan laporan. Yang kedua, memberikan bahan-bahan keterangan atau data. Lalu yang ketiga, memberikan gambaran. Jika ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka fungsi evaluasi ada beberapa hal. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif, yaitu dengan cara mengadakan evaluasi guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya. Seleksi itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain, yang pertama, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Yang kedua, untuk memilih siswa yang naik ke kelas atau tingkat berikutnya. Lalu yang ketiga, untuk memilih siswa yang harusnya mendapatkan beasiswa. Lalu yang keempat, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang kedua, evaluasi berfungsi diagnostik. Jadi apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Lalu di samping itu, diketahui pula sebab musabab kelemahan itu. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negeri barat adalah sistem belajar mandiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Akan tetapi disebabkan keterbatasan sarana dan tenaga, lalu pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan. Lalu yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan.
Fungsi keempat dari evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor guru dan metode pengajaran, lalu kurikulum, sarana, dan sistem kurikulum. Lalu B. Tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran memiliki 3 hal yang penting, yaitu input, transformasi, dan output. Yang pertama, input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Lalu yang kedua, transformasi. Transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran, yaitu guru, media, dan bahan belajar, metode pengajaran, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Sedangkan output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Kesimpulan dari PPT saya hari ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui peserta didik yang mana yang terpandai dan yang tidak di kelasnya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan sudah dimiliki oleh peserta didik atau belum. Dan yang ketiga, untuk mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Dan yang keempat, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami didikan dan ajaran. Lalu yang kelima, untuk mengetahui tepat atau tidaknya guru memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. Sekian dan terima kasih.